tidak ada yang namanya pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Kita sebagai rakyat Indonesia tetap ngotot, tetap inginkan hak demokrasi kita tetap ada. Kita tetap mau bahwa kepala daerah, biarkanlah kita yang memilihnya secara langsung. Jangan ada intervensi-intervensi politik, jangan ada tujuan-tujuan politik dari parpol-parpol manapun yang mau merampas hak kita. Itu tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Jangan sampai nantinya pembangunan itu dia tidak berbasis rakyat, tapi dia berbasis kepentingan elit-elit politik. Ini yang harus kita basmi, ini yang harus kita lawan dengan tegas. Sehingga jangan sampai anak cucu kita yang nantinya merasakan efek dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berperi kemanusiaan, yang tidak pro terhadap rakyat. Ini harus kita lawan dengan tegas. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Salve. Welcome to podcast Theodore Rahmantual with I Minuh Gubun, selaku host yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Ya, setelah kita break beberapa pekan lalu karena kesibukan kita masing-masing, kita kembali aktif lagi dan nantikan podcast kita selanjutnya karena masih ada podcast-podcast dan pembahasan topik-topik menarik lainnya yang akan kita bahas pada podcast berikutnya. Kali ini kita muncul dengan topik yang begitu menarik yang sedang diperbincangkan oleh masyarakat lainnya juga. Sudah viral di mana-mana dan kali ini kita akan membahas pada podcast kita di hari ini. Sudah ada bersama saya narasumber kita Bapak Rijalisun, SAP, SM, SH, MH, selaku Kepala Bidang Kemahasiswaan Theodore Rahmantual. Ya, sebelum kita membahas tentang podcast kita kali ini, saya sapa dulu Pak, apa kabar? Baik, Ya. sangat baik. Gimana aktivitasnya lancar? Kabar? Oh, aktivitas lancar. Oke, baik. Adek bagaimana? Lancar? Iya, puji Tuhan. Alhamdulillah. Iya, topik yang akan kita bahas hari ini ialah pilkada melalui DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah kemunduran demokrasi. Wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Hal ini kembali mencuat dan memicu perdebatan di berbagai kalangan. Wacana ini pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Golkar yang kemudian disambut oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Iya, bagaimana respon Bapak saat mengetahui isu wacana ini, Pak? Iya, topiknya seram kayaknya. Topiknya seram dan topik ini hampir semua politisi membahasnya. Iya, benar dan sekali, Pak. Banyak juga akademisi yang membahasnya. Terjadi pro dan kontra. Namun kalau ditanya terkait dengan pendapat saya terkait dengan isu wacana pengalihan pemilihan langsung kepala daerah dari rakyat ke DPRD, kalau ditanya ke saya setuju atau tidak atau bagaimana pendapatnya, maka yang pertama saya lebih setuju bahwa pemilihan kepala daerah tetap dipilih oleh rakyat. Kenapa? Iya, kenapa tuh alasannya? Iya, kenapa? Karena pilkada secara langsung itu ada dasar hukumnya. Ya. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal 18 ayat 4 itu disampaikan bahwa atau dinyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota itu dipilih secara demokratis. Nah, itu bahasa pasalnya. Maksud dari pemilihan secara demokratis itu yaitu pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Maksudnya itu, maksud redaksi bahwa dipilih secara demokratis. Nah, itu maksudnya adalah dipilih langsung oleh rakyat. Nah, ada beberapa politisi yang kemudian dia keliru dalam menafsirkan itu,
sehingga mereka menganggap bahwa pemilihan secara demokratis itu pun dapat dilakukan melalui DPRD. Namun ternyata setelah isu itu berkembang, itu banyak terjadi pro dan kontra. Pro dan kontra. Banyak yang setuju nih kan rata-rata partai-partai koalisi, partai-partai koalisi yang setuju. Namun ada satu partai yang memang oposisi, yang kita ketahui bersama bahwa kita katakanlah PDIP, dia menolak wacana tersebut. Dan ada satu partai lagi yang dia sampai sekarang masih mengkajinya. Namun di lintas masyarakat, itu ini suatu kerugian bagi masyarakat. Kenapa? Karena hak demokratisnya itu seakan-akan dirampas oleh negara. Betul sekali, Pak. Iya, dirampas oleh negara. Bahkan mereka lupa bahwa ada yang namanya tujuan demokrasi itu dibuat waktu itu. Nah, kita ketahui bahwa pasca kemerdekaan kemudian ada orde lama, kemudian ada orde baru. Mereka lupa bahwa pasca orde baru terjadi, kemudian lahirnya demokrasi. Itu tujuan utama demokrasi itu sebenarnya apa? Nah, mereka harus tahu ini dulu. Tujuan demokrasi itu sebenarnya untuk memastikan bahwa kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Gitu. Makanya kita kenal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga apa? Sehingga hak-hak fundamental rakyat itu dapat disalurkan melalui pilkada, melalui pemilu. Itu hak-hak rakyat yang tidak boleh diintervensi, tidak boleh dirampas oleh negara dalam bentuk apapun itu. Bisa saja dengan wacana yang dimunculkan ini banyak spekulasi yang kita bisa menyampaikan bahwa siapa tahu wacana ini merupakan tujuan tersirat oleh yang punya kepentingan. Wacana ini ada udang di balik batu, wacana ini ada sesuatu yang mungkin direncanakan yang kita sebagai rakyat biasa tidak pernah mengetahuinya. Ya, sehingga kalau ditanya pandangan, maka saya tidak pernah setuju terkait dengan pemilihan kepala daerah yang nantinya dipilih oleh DPRD, karena dengan alasan apapun itu tidak terwakilkan untuk persoalan kepentingan rakyat ke depan. Mungkin itu kalau ditanya begitu. Tapi Pak, usulan itu atau wacana yang sekarang terjadi ini, dari wacana ini kita mengetahui bahwa dunia sekarang sedang efisiensi. Nah, mereka memakai alasan itu sebagai itu pemilihan dari kepala daerahnya dipilih langsung oleh DPRD karena memang efisiensi, Pak. Oke. Begini, ini bahwa efisiensi ini pun pernah terjadi. Kita harus belajar sejarah bahwa pasca kemerdekaan itu kan kepala daerah dipilih oleh pemerintah pusat atau DPRD. Kemudian orde lama pun sama, orde baru pun sama. Kepala daerah dipilih tidak langsung oleh pemerintah pusat atau DPRD pada saat itu. Nah, di 2005 itu adalah hak rakyat pertama kali digunakan, yakni pemilihan langsung itu kepala daerah oleh rakyat. Itu 2005. Nah, setelah 2005 dia berlanjut ke 2015. Nah, 2015 hak rakyat itu juga tetap digunakan untuk memilih kepala daerah secara langsung. Namun di 2015 ini itu ada upaya untuk mau mengembalikan pemilihan kepala daerah harus kembali ke DPRD. Ada upaya itu yang dilakukan. Namun pada saat itu dibatalkan melalui Perpu, sehingga hak demokrasi oleh rakyat untuk memilih kepala daerah itu tetap dilaksanakan. Nah, namun di 2015 itu ada yang namanya dirubah polanya. Di 2005 itu pertama kali rakyat memilih kepala daerah secara langsung. Di 2015 itu rakyat tetap memilih secara langsung, namun dilakukan serentak. Nah, tujuan serentak itu bagian dari efisiensi pemerintah. Kenapa dilakukan serentak? Supaya mengefisiensi
penggunaan dana pada saat pilkada. Nah, itu tujuan dari efisiensi. Nah, kalau hari ini dengan alasan efisiensi, kemudian dia ingin mengangkat hak rakyat, mencabut atau merampas hak rakyat untuk memilih kepala daerahnya masing-masing, ini kan jelas melanggar konstitusi. Kenapa saya bilang jelas melanggar konstitusi? Karena hak rakyat untuk memilih kepala daerah itu diatur dalam undang-undang. Lebih tepatnya dalam Undang-Undang Dasar 1945, itu pasal 27, pasal 28, dan pasal 43. Itu mengatur tentang hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak untuk memilih dan dipilih. Nah, itu semua diatur. Sehingga apa? Sehingga kalau ada kebijakan, ada wacana yang kemudian mereka sampaikan bahwa ini karena efisiensi, sehingga harus kita kembalikan ke DPRD untuk menjawab pengiritan atau efisiensi yang mereka maksud. Ini tidak benar. Ada cara lain yang harusnya digunakan. Contoh tadi yang di 2015 itu, untuk efisiensi, namun mereka tetap mempertahankan hak rakyat untuk memilih kepala daerahnya tanpa mencabut hak mereka. Tapi mereka mencari alternatif lain, yaitu pilkada yang dilakukan secara serentak untuk menjawab efisiensi tadi. Maka efisiensi anggaran, kemudian efisiensi waktu, efisiensi administrasi, itu semua terjawab di situ tanpa harus mengurangi hak rakyat untuk memilih kepala daerahnya. Gitu. Ya, baik Pak. Ya, semakin ke sini dunia kayak semakin terbalik ya Pak. Kadang hal yang seharusnya dipilih oleh rakyat, ya kita ketahui bersama bahwa Dewan Perwakilan Rakyat, namanya saja DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, misalnya kalau misalnya rakyat yang biasanya menyuarakan sesuatu untuk Dewan Perwakilan Rakyat tapi tidak ditindaklanjuti atau disuarakan lagi ke tingkat atas, bagaimana kalau DPRD yang nantinya memilih untuk pilkada nanti atau kepala daerah ini memilih pemimpin yang kurang baik juga, Pak? Iya, begini. Jadi oke lah, pemerintah katakan bahwa ini atas nama efisiensi. Namun kita mari belajar dari beberapa pengalaman pemilu, pengalaman pilkada. Banyak hal yang harus sebenarnya kita evaluasi. Yang pertama, kita harus ketahui bersama dalam pilkada itu banyak terjadi proses-proses kecurangan yang terjadi. Iya. Dan tidak menutup kemungkinan apabila pilkada itu dipilih langsung dipilih tidak langsung, secara tidak langsung, atau dipilih oleh DPRD, maka apa? Tidak ada jaminan bahwa pemilihan itu akan dilakukan secara adil. Kenapa? Bahkan potensi kecurangan itu bisa saja terjadi di lingkungan DPRD itu sendiri. Kenapa harus saya katakan begitu? Supaya jangan sampai masyarakat dininabobokan dengan persoalan ini. Iya, mereka tidak boleh didinabobokan oleh persoalan ini. Kenapa? Karena begini, kita ketahui bersama bahwa kemarin ketika proses pemilihan presiden itu kan banyak sekali ada yang namanya partai koalisi, ada namanya partai oposisi. Nah, sekarang faktanya kan hampir semua partai besar itu berada di dalam kabinet presiden. Itu minus partai PDIP. Minus partai PDIP. Sehingga apa? Sehingga ketika pilkada itu dipilih oleh DPRD, dipilih DPRD kabupaten kota misalnya, maka apa? Maka dengan mudahnya pemerintah bisa menentukan siapa yang jadi bupati, siapa yang jadi gubernur, siapa yang jadi wali kota. Kenapa? Karena dengan alasan kekuatan koalisi tadi, maka dengan mudahnya mereka mengatur siapa yang jadi sesuai dengan keinginan mereka. Makanya biasa kita istilahkan bahwa maka ada titipan-titipan dari istana untuk harus menjadikan si A, si B menjadi wali kota, gubernur, dan bupati. Nah, ini khawatirnya, oke lah, mereka katakan efisiensi. Nah, sekarang efisiensi ini itu siapa katanya kos politik besar untuk pilkada, iya kan? Sekali, Pak. Iya, katanya kos politik besar, biaya politiknya besar. Biaya politik ini kan yang besar kan biaya politik ini siapa? Logikanya begini, seseorang dia mau mencalonkan diri sebagai gubernur katakanlah, atau sebagai bupati katakanlah, atau wali kota katakanlah. Kan selama proses administrasi pendaftaran itu ada yang namanya dia harus
menyampaikan dia punya kekayaan, menyampaikan dia punya dana kampanye, ya kan? Nah, sebenarnya syarat-syarat ini yang dibuat sebenarnya kos politik itu semakin besar. Jangan sampai kita memberikan mindset ke rakyat bahwa politik itu harus dengan uang. Politik itu tidak harus dengan uang. Kalau kita mau menghasilkan pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang amanah. Nah, sekarang begini, kalau mereka bilang kos politik besar, siapa suruh mau maju jadi calon gubernur? Siapa suruh mau maju jadi calon bupati? Siapa suruh mau maju jadi calon wali kota? Iya, benar. Kan sudah tahu itu resikonya seperti itu. Nah, kos politik itu besar juga karena apa? Karena banyak calon-calon kepala daerah yang tidak punya kompetensi, yang tidak punya kemampuan untuk meyakinkan rakyat memilih dia. Kemudian terakhir apa? Dia menggunakan money politik untuk meyakinkan rakyat. Dan ini keliru, dan ini melanggar undang-undang. Ini pelanggaran pilkada, pelanggaran pemilu. Nah, makanya kalau mereka selalu beranggapan bahwa kos politik di pilkada itu besar, itu hanya karena mereka sendiri yang melakukan biaya itu semakin besar. Tidak ada politik yang gunakan biaya yang cukup besar. Banyak kok kepala-kepala daerah yang terpilih tanpa melalui pembiayaan yang cukup besar. Karena apa? Karena kita harus real katakan bahwa seorang daerah dia mau mendapatkan rekomendasi dari partai saja, itu harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, yang mereka istilahkan bahwa ini adalah mahar. Bagaimana mungkin seorang partai politik yang dia punya, selain dia punya kekuatan politik, dia punya kewajiban juga untuk apa? Untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Namun apa? Edukasi politik yang mereka berikan bukan edukasi politik yang mendidik, tapi edukasi politik yang apa? Yang memperkeruh suasana, yang mengajarkan masyarakat tentang bagaimana caranya melakukan money politik. Ini kan yang fatal. Sebenarnya kalau bicara dana kampanye yang besar, itu tidak ada, itu bullshit, itu omong kosong. Cuman karena pelaku-pelaku partai, ya kan, anggota-anggota partai, calon-calon yang mereka usungkan, itu mereka sudah patok dengan biaya-biaya sekian. Itu yang mereka membuat sampai kos politik ini semakin besar. Nah, saya pikir begitu. Iya Pak, dari alasan efisiensi ini menurut Bapak benar-benar sangat tidak rasional ya Pak? Iya, tidak menurut saya tidak rasional. Efisiensi bukanlah menjadi alasan untuk memindahkan pemilihan langsung oleh rakyat kepada kepala daerah dipindahkan ke DPRD. Untuk apa? Untuk apa DPRD pilih, sedangkan posisinya dia saja sebagai wakil rakyat dia tidak menjalankan fungsinya secara baik, dia tidak melihat rakyatnya. Nah, karena kan ada beberapa masyarakat yang cerdas itu dia plesetkan begini, wah jangan sampai serangan fajarnya bukan lagi ke rakyat, tapi serangan fajarnya itu berpindah ke DPRD. Iya kan? Katakanlah ya, kita kasih contoh, katakanlah saya mau jadi wali kota, calon wali kota Kota Tual katakanlah. Dengan alokasi kursi di DPR adalah 20. Ya, baik. 20. Maka untuk memenangkan pilkada itu, saya harus 50+1. Artinya apa? Saya harus menahan 11 orang anggota DPRD. Bayangkan kalau seandainya 11 orang anggota DPRD dari partai yang berbeda meminta mahar dengan sekian ratus juta, bahkan miliar. Maka apa yang terjadi? Maka rame-rame sedang melakukan kecurangan politik secara massal. Iya kan? Ini tidak benar. Mereka wakil rakyat tidak memperjuangkan kepentingan rakyat, tapi mereka memperjuangkan kepentingan partai mereka. Ya. Kalau partai mereka sudah instruksi dari pusat bahwa saya mau yang A yang jadi wali kota, maka apa? Semua tertib. Semua partai akan tertib mengikuti perintah dari istana. Ini yang jadi masalah. Sehingga apa? Kita tidak akan menemukan pimpinan yang adil, pimpinan yang nantinya menjadikan jabatannya dia itu untuk melayani rakyat, tapi dia lebih ke apa? Lebih ke memenuhi kepentingan partai, memenuhi kepentingan istana. Ini yang jadi masalah. Ya, semakin ke sini sangat-sangat semakin ngeri ya Pak. Ya, kalau misalnya hal wacana ini yang sedang kita perbincangkan ini, atau sedang juga dibicarakan oleh kalangan masyarakat ini terjadi, kira-kira apa yang nanti akan terjadi Pak? Iya. Kalau ditanya, bayangkan aja dulu ya. Iya, kalau ditanya kan, saya khawatirnya begini, saya khawatirnya ada gejolak besar yang terjadi.
peristiwa-peristiwa di Orde Lama, Orde Baru, gejolak-gejolak politik itu khawatirnya akan terjadi. Kenapa? Karena yang dulunya kita tahu bahwa di Orde Lama, Orde Baru, sebelum demokrasi itu ada, hak demokrasi itu tidak didapatkan oleh rakyat. Hak berserikat tidak didapatkan oleh masyarakat. Hak menyampaikan pendapat di depan umum tidak didapatkan oleh rakyat. Nah, setelah demokrasi ini datang, semua hak-hak itu terbuka lebar. Kita bisa menyampaikan pendapat di depan umum, kita bisa memilih kita punya pimpinan melalui otonom yang diberikan kepada masing-masing daerah untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah. Nah, khawatirnya ada gejolak yang besar timbul. Kita jangan sampai begini, jangan sampai hanya kepentingan segelintir partai politik, jangan sampai kepentingan istana, lalu kemudian mengkebiri hak-hak rakyat. Jangan sampai kekuatan rakyat besar ini dia meledak di kemudian hari. Karena apa? Karena kepemimpinan yang semena-mena. Makanya kenapa ada pernah itu, ada mungkin tahu ada yang namanya 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu dari perubahan atau amandemen itu kan maksud tujuan untuk membatasi pergerakan penguasa, dalam hal ini pemerintah. Supaya apa? Supaya pemerintah itu dia dalam memimpin, dia pimpinannya tidak absolut, tidak semena-mena atas kewenangannya dia. Nah, khawatirnya dengan upaya-upaya yang dilakukan saat ini mengembalikan harus semua di DPR, khawatirnya kekuasaan mereka ini mereka salah gunakan. Mereka salah gunakan sehingga apa? Sehingga rakyat perlahan-lahan mulai dizolimi, rakyat perlahan-lahan mulai dicabut haknya satu persatu. Bayangkan, yang jelas-jelas tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai mahkota tahta tertinggi undang-undang di Republik ini, itu mereka mencoba untuk mengobok-obok. Ini kan tidak boleh, janganlah. Jangan karena keserakaan, kekuasaan itu lalu kemudian membuat negara ini semakin kacau balau, semakin rakyatnya menderita dengan kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan amanat konstitusi. Mungkin itu. Iya Pak, negara ini kan merupakan salah satu negara demokrasi ya Pak. Semakin kesini zaman semakin modern gitu. Banyak sekali kalangan masyarakat atau pemuda-pemudi yang berpikir sangat kritis. Kira-kira bagaimana ya ketika respon mereka kalau hal ini benar-benar terjadi, pasti akan terjadi kekacauan yang begitu besar ya Pak? Iya, jadi maksud saya begini, kan saya ibaratkan ini pemerintah ini selalu memberikan wacana. Wacana ini yang mereka lakukan untuk melihat respon masyarakat. Nah, waktu itu kita pernah lihat di berita di periode sebelumnya masa kepresidenan itu kan, kita lihat bahwa ada wacana yang diusulkan oleh salah satu partai juga saat itu untuk harus menjadikan atau memperpanjang periodisasi presiden yang awalnya 2 periode diisukan untuk diperpanjang menjadi 3 periode. Iya kan? Pernah dengar ya? Iya. Tapi apa? Wacana itu kan kemudian tidak terjadi. Karena apa? Karena begitu penolakan keras dari masyarakat. Nah, sama dengan posisi saat ini. Posisi saat ini wacana yang mereka sengaja lempar ke masyarakat. Istilahnya lempar bola. Iya, mereka sengaja lemparkan bola, mau lihat respon masyarakat. Masyarakat respon setuju atau tidak dengan kebijakan ini. Banyak yang terima bolanya, mereka akan semakin senang. Iya, kalau seandainya ternyata respon masyarakat lebih banyak menyetujui misalnya, maka apa? Maka mereka dengan mudah menetapkan itu, membuat keputusan untuk menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah kembali ke DPRD. Namun apa? Namun masyarakat harus berpikir jernih saat ini. Kita tidak boleh membeli kucing dalam karung. Kita harus tahu bobot, bebet, iya kan? Dia punya kualitas itu kepala daerah kita. Walaupun jujur saja, walaupun pemilihan kepala daerah ini masih beberapa tahun lagi, ya kan? Cuman hal ini jangan sampai kita menyesal di kemudian hari apabila kebijakan isu yang mereka lakukan ini itu direalisasi nantinya. Itu apa? Itu merampas hak kita. Ketika itu sudah terjadi, maka pemimpin yang dihasilkan, pemimpin itu dia bikin apapun itu kita tidak akan bisa mengkomplain. Karena itu bukan pilihan kita, itu pilihannya maunya pemerintah, maunya anggota dewan sana di dewan yang terhormat sana, mereka yang memilih. Sehingga apa? Iya, sehingga fungsi pembangunan yang mereka lakukan itu nanti arah pembangunannya tidak lagi berbasis rakyat, tapi berbasis kepentingan partai politik dan kepentingan orang-orang istana. Ini yang jadi masalah. Nah, makanya kenapa harus mereka punya cara pembangunannya begitu, atau
mengikuti apa perintah dari istana. Karena apa? Karena khawatirnya di periode berikutnya kalau misalnya dipilih oleh DPRD, khawatirnya dia tidak akan lagi dipilih oleh DPRD, dia tidak akan lagi dititip oleh pihak istana. Untuk apa? Untuk menjadikan dia sebagai kepala daerah. Nah ini jadi masalah. Sedangkan kalau seandainya dipilih oleh rakyat, maka apa? Maka kepala daerah itu atau calon kepala daerah itu, walaupun dia diusung oleh partai kecil, tapi kalau didukung penuh oleh rakyat, maka apa? Maka itu pasti akan terjadi. Dia akan terpilih. Karena apa? Karena hak mutlak itu ada di rakyat, bukan ada di partai politik. Partai politik hanya sebagai kendaraan untuk mencalonkan seseorang menjadi kepala daerah, menjadi gubernur, menjadi bupati dan wali kota. Kira-kira begitu. Ya, wacana ini juga membuat masyarakat semakin pusing, dan saat ini wacana ini baru-baru saja terjadi, dan sampai sekarang mahasiswa-mahasiswi atau banyak sekali aktivis yang belum juga connect atau merespon akan hal ini. Kira-kira gimana tuh Pak? Iya, sebenarnya kan menurut saya ini bukan aktivis dan mahasiswa mereka tidak merespon. Sebenarnya mereka merespon, cuman mungkin tidak dipublikasi saja. Mereka merespon. Bukti respon itu kan banyak kita lihat proses dialog-dialog yang terjadi di TV nasional, kemudian didatangkan mahasiswa, didatangkan aktivis. Itu kan semua bagian dari upaya untuk memberikan kesadaran berpolitik untuk masyarakat, bahwa hak politik kita jangan sampai diganggu-gugat oleh penguasa. Tidak boleh. Kepentingan mereka, kepentingan program mereka tidak boleh hak politik kita, hak asasi kita untuk memilih dan dipilih itu dicabut dengan paksa atau dicabut dengan sengaja. Nah, itu harus kita pertahankan itu, karena itu adalah amanat konstitusi, amanat undang-undang yang harus kita jaga bersama. Sehingga apa? Sehingga apabila itu direalisasi bahwa pilkada pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka ini merupakan kemunduran demokrasi. Iya, sesuai topik kita. Iya, sesuai topik kita. Ini merupakan kemunduran demokrasi yang seharusnya tidak terjadi. Karena apa? Karena kita coba lihat, hari ini mungkin belum ada respon yang signifikan oleh masyarakat maupun mahasiswa. Tapi ketika hal ini sudah dibawa dalam proses rapat-rapat paripurna, maka nanti kita lihat akan ada respon yang begitu besar terhadap mereka menolak atas wacana yang mau dibuat oleh pemerintah terkait dengan pemilihan kepala daerah yang langsung dipilih oleh DPRD. Banyak juga sih yang sebagian masyarakat yang mendukung, katanya supaya anggaran negara itu jangan habis, bisa dialokasikan ke pendidikan dan lain sebagainya. Tapi mereka lupa bahwa sebenarnya yang membuat anggaran negara ini habis pada saat pilkada maupun pemilu itu apa? Proses perekrutan penyelenggara, baik itu di tingkat Bawaslu maupun tingkat KPU. Coba bayangkan, beratus-ratus kabupaten kota di negara ini, ratusan kabupaten kota di negara ini, termasuk provinsi. Terus semua harus dibentuk Panitia gitu. ke Bawaslu kabupaten kota, masing-masing misalnya 3 orang untuk Bawaslu di kabupaten kota, dan KPU masing-masing 5 orang untuk kabupaten kota. Semua digaji selama 5 tahun satu periode. Bayangkan mereka punya tugas hanya 1 tahun misalnya dalam tahapan proses pilkada atau pemilu, namun mereka dibayar apa? Dibayar per 1 periode. Padahal mereka tidak kerja, mereka sibuknya mereka hanya di mana? Pada saat proses itu berlangsung. Kenapa mereka tidak lakukan saja penempatan orang-orang tersebut hanya sebatas proses pilkada itu dia berjalan. Iya, Pak. Jadi istilahnya kayak nggak ada kebijakan gitu yang jadi istilahnya itu dia ad hoc saja, dia kayak KPPS. Setelah pungutan suara selesai, perhitungan selesai, berarti selesai juga masa sudah kerja. selesai masa kerja mereka. Iya. Kenapa harus mereka dibiayai selama 1 periode, sedangkan pekerjaannya mereka hanya 1 tahun? Nah, ini kan terjadi pemborosan. Mereka harus berpikir itu bukan dengan alasan efisiensi, lalu kemudian hak rakyat untuk berpolitik itu dicabut. Tidak
Tidak bisa seperti itu, padahal ada kebijakan-kebijakan lain yang bisa dibuat untuk melakukan efisiensi. Kayak sekarang efisiensi kata mereka menghentikan uang transfer dari APBN ke daerah. Itu mereka bisa lakukan. Kenapa mereka tidak bisa melakukan kebijakan yang memang menghentikan aliran dana yang begitu besar, dengan kata lain efisiensi, tanpa harus mengganggu hak-hak prerogatif demokrasinya rakyat. Ini yang harus, paradigma ini harus dirubah. Kan kemarin pada saat pemilu itu kan selalu bahwa siapapun yang calon presiden, siapapun yang calon wali kota, gubernur dan bupati, semua kan selalu teriak kami akan memperjuangkan kepentingan rakyat. Lalu setelah mereka terpilih, kenapa kepentingan rakyat itu diakomodir? Malah kepentingan parpol yang diakomodir, kepentingan pihak istana yang diakomodir. Ini yang keliru, mindset ini yang jangan sampai begini. Jangan sampai pada saat mereka kampanye, nantinya mereka kampanye, rakyat sudah tidak lagi percaya dengan mereka karena janji-janji mereka banyak yang bohong, yang tidak direalisasi. Ya, ini jadi masalah. Nah, makanya apa? Makanya wacana ini kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan tidak terrealisasi, karena memang kalau terrealisasi maka ini mereka membuat suatu kemunduran dalam sistem demokrasi yang ada di Republik Indonesia ini. Pasti saat mendekati proses-proses itu banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, kalau saat ini kita sudah berbicara panjang lebar, mungkin kita akan menutup podcast ini. Adakah closing statement yang ingin Bapak sampaikan sebelum kita mengakhiri podcast ini, agar mahasiswa, masyarakat, atau aktivis lainnya juga dapat bersuara terus-menerus untuk buangan bola atau lemparan bola yang dilakukan oleh pemerintah ini dapat tidak terrealisasi gitu, Pak? Biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ke depannya, Pak. Iya, baik. Saya ingin sampaikan bahwa terkait dengan wacana pilkada atau pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD yang awalnya dipilih langsung oleh rakyat, kemudian wacana ini mau mengembalikan ke DPRD, bahwa ini melanggar hak konstitusional demokrasi setiap rakyat negara Republik Indonesia. Kenapa? Karena hal itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang saya katakan tadi, bahwa di dalam pasal 18 ayat 4 menyampaikan bahwa gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Maksud dari demokratis adalah dipilih langsung oleh rakyat. Maka itu adalah hak politiknya rakyat yang mereka dengan sendiri harus memilih, menentukan siapa yang harus mereka pilih untuk menjadi pemimpinnya. Sehingga untuk semua kalangan, baik akademisi, tokoh pendidikan, tokoh adat, tokoh masyarakat, mahasiswa, semua elemen, harusnya mulai sekarang kita mewacanakan menolak hal tersebut dengan tegas, dengan keras. Sehingga apa? Sehingga jangan sampai di kemudian hari peristiwa-peristiwa yang lalu di periode kepemimpinan presiden yang lalu, baik Orde Lama, Orde Baru, atau pasca kemerdekaan, itu dia terulang kembali di era hari ini. Sehingga jangan sampai ada gejolak-gejolak yang kita semua tidak inginkan dia terjadi kembali apabila itu terus dipaksakan oleh pemerintah untuk mengambil hak politik rakyat. Untuk itu, melalui kesempatan apapun itu, di warkop, di ruang-ruang kelas kalau dia pendidik, di lingkungan masyarakat, mari kita terus wacanakan untuk dapat mengkanter isu bahwa tidak ada yang namanya pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Kita sebagai rakyat Indonesia tetap ngotot, tetap inginkan hak demokrasi kita tetap ada. Kita tetap mau bahwa kepala daerah biarkanlah kita yang memilihnya secara langsung. Jangan ada intervensi-intervensi politik. Jangan ada tujuan-tujuan politik dari parpol-parpol manapun yang mau merampas hak kita. Itu tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Jangan sampai nantinya pembangunan itu dia tidak berbasis rakyat, tapi dia berbasis kepentingan elit-elit politik. Ini yang harus kita basmi. Ini yang harus kita lawan dengan tegas. Sehingga jangan sampai anak cucu kita yang nantinya merasakan efek dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berperi kemanusiaan, yang tidak pro terhadap rakyat. Ini harus kita lawan dengan tegas.
Walaupun kita ada di Kota Tual, kota yang cukup kecil, tapi kita mau menyampaikan pesan ini kepada istana, bahwa kami mewakili akademisi di Kota Tual. Kita menyatakan sikap dengan tegas bahwa kita menolak wacana pemilihan pilkada yang dilakukan oleh DPRD. Kita tetap komitmen dan kita akan tetap mengkampanyekan bahwa kami tetap mendukung penuh tentang hak-hak rakyat untuk memilih calon kepala daerahnya masing-masing, tanpa harus ada intimidasi dan intervensi dari pihak istana maupun pemerintah. Mungkin itu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Saya juga sebagai seorang aktivis, seorang mahasiswa, saya juga ingin menolak wacana-wacana yang saat ini telah terjadi, isu-isu yang sering kita dengarkan bersama, dan saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat, mahasiswa dan kalangan aktivis lainnya untuk kita tetap menolak hal-hal yang memang tidak kita inginkan terjadi. Kalau memang kemudian hari nantinya kita merasakan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh terjadi, ini waktu masih panjang, kita boleh menolak, kita boleh melakukan penolakan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ke depannya. Ya, masih punya waktu untuk menolak supaya nantinya kita tidak menyesal di kemudian hari. Ya, mungkin itu saja penyampaian podcast dari narasumber kita pada hari ini. Terima kasih ya, Pak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve. Terima kasih.